Jadi di setiap peternakan itu pasti punya seni dalam pemberian pakan. Ada yang seninya itu diberikan konsentrat kombinasi hijauan, ada yang seninya itu diberikan hijauan saja tapi kombinasi antara daun-daunan dan rumput-rumputan. Ada juga yang mengkombinasikan antara pakan penguat, bahasanya itu konsentrat ya, bahasa umumnya itu dikombinasikan sama limbah-limbah pertanian, baik itu rendeng kedelai, rendeng kangkung, terus tumpi jagung. Bahkan ada juga yang mulai banyak yang pakai yang namanya kulit kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Kali ini kita belajar lagi. Jadi insya Allah kita akan rutin untuk edukasi, untuk sharing bareng, sehingga tetap ikuti terus channel ini supaya ke depan dapat updatean ilmu-ilmu baru. Jadi kali ini kita belajar tentang pakan ya, tentang pakan. Jadi di pakan itu kan kita review lagi ya. Di pakan itu kan terdiri dari dua macam. Kalau untuk kita ngomongin di ruminansia dulu. Jadi di ruminansia sendiri itu kan ternak yang istilahnya itu dia memiliki 4 lambung. Nah, lambung ini salah satunya adalah lambung yang namanya rumen. Rumen ini tempat di mana mikroba itu mencerna pakan. Jadi hebatnya itu kalau ruminansia itu makanannya cukup rumput-rumputan hijau-hijauan seperti itu. Nah, kali ini kita belajar sedikit di mana umumnya ternak ruminansia itu adalah dikasih makan rumput-rumputan kayak gitu secara tradisional ya. Jadi secara tradisional peternak itu atau petani itu memberi makan untuk ternak ruminansianya, baik sapi, kambing, domba, itu diberikan hijauan berupa rumput-rumputan. Apapun yang hijau yang ada di sekitar itu yang diberi kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu banyak sekali peternak-peternak itu yang ibaratnya nggak sempat ngarit. Bahkan kecenderungannya itu sekarang peternak-peternak besar ya, peternak-peternak pemodal yang uangnya itu banyak, itu mereka lebih sering banyak memanfaatkan limbah-limbah sekitar. Jadi limbah-limbah di pertanian itu kan sangat banyak sekali ya ragamnya. Kalau teman-teman tahu yang sering dibuang itu kayak misalkan janggal jagung, kayak misalkan tepung jagung yang kering itu, terus ada juga rendeng kedelai, terus juga ada rendeng kacang kayak gitu-gitu. Itu yang selama ini sama petani itu biasanya dibuang atau sekedar dibakar saja. Nah, komoditas limbah pertanian ini sekarang mulai banyak sekali dimanfaatkan oleh peternak-peternak yang tidak sempat ngarit. Nah, peternak-peternak yang tidak sempat ngarit ini mereka belajar banyak seputar dunia nutrisi ternak. Mereka bisa mempelajari tentang ilmu ransum. Jadi ilmu yang tujuannya untuk memformulasikan pakan. Jadi pakan itu diformulasikan sedemikian rupa supaya bisa memenuhi kebutuhan si ternak itu sendiri. Jadi misal nih jenengan main penggemukan ya gitu. Nah, main penggemukan itu kalau hanya sebatas dikasih rumput-rumputan saja, pasti untuk gemuknya itu lama. Karena apa? Karena rumput-rumputan itu adalah ibaratnya makanan pokoknya gitu. Sedangkan makanan penguatnya itu belum ada, kurang, secara nutrisinya kurang. Memang kalau secara kuantitinya rumput
mungkin kalau untuk domba ya sekitar 3-5 kilo sehari. Itu secara kuantitinya besar, tapi secara nutrisinya itu sangat-sangatlah rendah gitu. Nah, makanya dibandingkan antara memberikan rumput, nanam rumput dengan membeli limbah-limbah pertanian di sekitar kita, mungkin kalau secara ekonomi dari sisi bisnis bisa lebih murah dan suplainya bisa kontinu kayak gitu, dibandingkan sama nanam rumput sendiri yang itu juga perlu lahan yang besar, perlu tenaga yang memang khusus untuk mengolah lahan kayak gitu. Nah, beberapa akan kita review seputar limbah-limbah pertanian yang udah banyak dipakai oleh teman-teman peternak. Nah, yang pertama itu adalah rendeng kedelai. Jadi rendeng kedelai itu adalah limbahnya dari kedelai itu berupa dari batangnya itu, terus ada daunnya, terus juga kulitnya kedelai. Nah, itu digiling sampai berupa kecil-kecil segini lah, ukurannya sekitar 2 sentian gitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber serat. Kenapa digunakan sebagai sumber serat? Ya karena yang namanya limbah pertanian sendiri adalah hijauan yang sudah tua ya, sudah tua. Otomatis tua itu kan dia nutrisinya udah rendah. Karena apa? Karena sudah menghasilkan biji-bijian kayak gitu. Kayak kedelai kan udah menghasilkan kedelai. Nah, nutrisinya itu ada di kedelai. Sedangkan daunnya, batangnya itu nutrisinya udah mulai rendah. Jadi semakin tua hijauan itu semakin rendah nutrisinya. Bagusnya adalah dia semakin tinggi kadar bahan keringnya, sehingga dia cenderung kadar airnya kecil dibandingkan sama hijauan yang masih segar kayak gitu. Nah, bahasanya gini, umpama rumput itu diberikan 3 kilo, maka rendeng kedelai itu diberikan 1 kilo, bahasanya kayak gitu. Jadi sama-sama bahan keringnya 1 kilo, karena rumput ini adalah hijauan segar, memiliki kadar air yang tinggi, sehingga terhitung realisasinya adalah 3 kilo kayak gitu. Nah, ini contoh di sini ini adalah rendeng kedelai atau titen kedelai bahasanya kayak gini. Ini diberikan sebagai sumber serat ya, supaya ternak itu lebih mudah kenyang secara mekanis ya. Jadi ternak itu kan butuh asupan secara nutrisi, ada 2 macam ya kenyangnya itu. Ada kenyang secara metabolis sama ada kenyang secara mekanis. Yang dimaksud mekanis sendiri adalah ketika ternak itu diberikan makan rendeng-rendengan yang banyak, maka secara terlihat perut itu akan membesar, akan penuh kayak gitu. Nah, penuhnya perut itu tidak mesti akan diimbangi dengan pertambahan berat badan atau pertambahan daging kayak gitu. Tidak mesti. Artinya apa? Artinya kalaupun kita ngasih limbah-limbah pertanian, nah itu juga ada perhitungannya supaya bisa mencukupi secara nutrisi, baik itu dari sisi kebutuhan serat kasar, baik itu dari sisi kebutuhan bahan kering kayak gitu. Kenapa? Karena di fase-fase tertentu kambing domba itu membutuhkan pakan yang kadarnya itu tidak perlu kadar air yang terlalu tinggi, dengan tujuan makannya sedikit tapi kenyang kayak gitu. Jadi yang perlu teman-teman pahami lagi adalah limbah pertanian itu bagus-bagus saja untuk ternak ruminansia, tapi ada batas maksimum penggunaannya. Batas maksimum ini bertujuan agar teman-teman juga
belajar tentang ilmu ransum. Jadi tidak hanya diberikan serat kasar aja, tapi juga diimbangi dengan pemberian protein, bahan pakan sumber protein, bahan pakan sumber energi ya gitu, maupun bahan pakan sumber mineral dan vitamin. Jadi di setiap peternakan itu pasti punya seni dalam pemberian pakan. Ada yang seninya itu diberikan konsentrat kombinasi hijauan, ada yang seninya itu diberikan hijauan saja tapi kombinasi antara daun-daunan dan rumput-rumputan. Ada juga yang mengkombinasikan antara pakan penguat, bahasanya itu konsentrat ya, bahasa umumnya. Tapi kalau saya pribadi lebih menyebutnya itu sebagai pakan penguat atau pakan tambahan. Itu dikombinasikan sama limbah-limbah pertanian, baik itu rendeng kedelai, rendeng kangkung, terus tumpi jagung. Bahkan ada juga yang mulai banyak yang pakai yang namanya kulit kacang. Jadi sebelum memakai bahan-bahan limbah pertanian, alangkah baiknya teman-teman juga mempelajari tentang komposisi dari si bahan tersebut. Apakah bahan tersebut itu layak untuk diberikan dicampur pakan gitu, dicampur ransum, dan kalau layak berapa batas maksimum penggunaannya, sehingga apa? Sehingga kalau teman-teman memberikan dengan dengan pas gitu kan, itu nanti tidak akan membuat ternak itu jadi bermasalah. Jadi banyak ternak itu yang karena ketidaktahuan teman-teman gitu kan, misalkan diberikan diberikan limbah-limbah pertanian aja, akhirnya yang gemuk itu cuma perutnya aja, tapi badannya itu nggak ngisi gitu. Karena apa? Ya karena itu limbah pertanian itu yang pertama kecernaannya itu rendah. Yang pertama itu serat kasarnya tinggi, vitaminnya itu juga udah rendah kayak gitu, sehingga limbah-limbah pertanian itu lebih banyak ngumpul di perut. Nah, ngumpul di perut ini dia memberikan efek kenyang di perut. Jadi perut itu akan penuh terus secara secara nutrisinya itu dia penuh terus, karena dia agak lama dicernanya dibandingkan sama pakan penguat atau pakan yang kecernaannya tinggi kayak gitu. Nah, mungkin itu sedikit sharing kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.